La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Masih melanjutkan hadis-hadis tentang fadilah Abu Bakar. Cukup banyak hadisnya yang akan kita bahas. Dari Jubair bin Mut'im yang menceritakan, atatim ra'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan namanya siapa dan tidak ditemukan dalam riwayat lain siapa perempuan ini. Fa amaraha an tarji'a ilaihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahnya untuk kembali nanti kepada beliau. Ini juga tidak jelas kembali itu kapan dan kenapa disuruh kembali. Tidak ditemukan penjelasannya. Qalat, tapi kemudian perempuan itu bertanya, ara'aita in ji'tu walan ajidka, bagaimana kalau aku nanti datang aku tidak menemukan kamu? Maksud aku tidak menemukan kamu itu adalah bahasa sopan kalau Anda sudah wafat, sudah meninggal dunia. Maka Nabi SAW bersabda, in lam tajidini fa'ti Aba Bakrin, kalau kamu tidak menemukan aku, kalau aku sudah wafat, maka carilah Abu Bakar. Ini diantara dalil yang jelas menurut ulama Ahlus Sunnah, di samping dalil-dalil yang sudah dibahas, betapa Nabi SAW memerintahkan kepada umatnya untuk menjadikan Abu Bakar sebagai penggantinya. Selain hadis tentang mengimami sholat itu, Nabi sakit, lalu kata Nabi, suruh Abu Bakar untuk mengimami sholat. Hadis-hadis ini sebagaimana sudah sering kita singgung, bahwa hadis-hadis semacam inilah yang sering tidak dibaca oleh orang-orang Syiah. Mereka yang seenaknya saja menuduh bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu sebagai penjahat-penjahat yang haus kekuasaan, yang seharusnya diberikan kepada Ali, ini malah mereka ambil, mereka rampas. Padahal tidak demikian. Isyarat keutamaan tentang Abu Bakar itu sudah jelas ada di dalam Al-Quran, dalam hadis. Kemudian hadis berikutnya dari Ammar bin Yasir. Ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma ma'ahu, tidak ada yang bersama beliau, maksudnya yang jadi pengikut beliau, yang jadi umat beliau, illa, kecuali khamsatu a'budin, 5 hamba sahaya, wa mra'atani, 2 orang perempuan, wa Abu Bakrin,
dan Abu Bakar. Walau alam ya, kenapa Ali bin Abi Thalib belum disebut? Kemungkinan besar karena Ali bin Abi Thalib masih kecil ya, dan belum masuk Islam, belum baligh. Memang Ali bin Abi Thalib dekat dengan Nabi karena Nabi SAW anak angkat Abu Thalib, dan Abu Thalib hidup sangat terbatas ekonominya, dan putra-putranya banyak yang diambil. Ali itu diambil oleh Nabi SAW. Siapa 5 orang hamba sahaya ini? Dijelaskan oleh Al-Hafidh berdasarkan riwayat lain. Yang pertama Bilal. Bilal ini kan kita tahu hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Dan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Nabi, kemudian dijadikan anak angkat. Kemudian Amir bin Fuhairah, ini juga sama, maula Abu Bakar. Dia hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, jadi maula Abu Bakar. Kemudian yang keempat Abu Fakihah. Abu Fakihah ini adalah hamba saya Sofwan bin Umayyah bin Khalaf ya. Umayyah bin Khalaf itu yang punya Bilal bin Rabah ya, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar. Kalau ini Abu Fakihah hamba saya dari putranya Umayyah bin Khalaf, Sofwan bin Umayyah. Ketika Bilal masuk Islam, kemudian disiksa oleh bapaknya Umayyah bin Khalaf, Abu Bakar memerdekakannya. Kemudian ini Abu Fakihah ikut Bilal, lalu kemudian dimerdekakan juga oleh Abu Bakar. Yang kelima adalah Syakron. Di sini disebutkan bahwa itu adalah hamba sahaya warisan dari ayahnya Nabi ya, Abdullah. Sama dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman juga hamba sahaya yang milik ayah Nabi. Kemudian ketika ayah Nabi meninggal, otomatis jadi milik Nabi. Kemudian 2 perempuan itu adalah Siti Khadijah dan Ummu Aiman. Ada yang menyebutkan 2 perempuan itu Khadijah dan Ummu Aiman atau Sumayyah ya, antara salah satu dari itulah. Lalu yang berikutnya adalah Abu Bakar. Jadi pengikut Nabi di masa awal itu cuma 8 orang, kata Ammar bin Yasir. Lelaki satu-satunya yang merdeka hanya Abu Bakar. Kemudian yang 5 ini hamba sahaya. 2 sebut saja milik Nabi gitu ya. 1 kan warisan dari bapak Nabi, Syakron. Yang kedua yang dimerdekakan oleh Nabi. Yang 3 ini yang dimerdekakan Abu Bakar. Inilah yang nanti disebutkan di hadis berikutnya. Abu Bakar itu kalau sekarang merekrut jadi anggota itu ya, ngasih modal gitu ke anggota baru tersebut gitu. Jadi Abu Bakar itu merekrut orang masuk Islam itu siap dengan uang yang dimerdekakan, dibeli lalu dimerdekakan. Tidak kemudian dijadikan hamba saya lagi, ya maula istilahnya. Dimerdekakan Bilal, tadi Abu Fakihah dan Abu Fuhairah. Ketiga-tiganya ini adalah orang-orang yang disiksa saat itu, dan kemudian Abu Bakar memerdekakannya. Dalam
riwayat-riwayat lain meski saya tidak tahu nominalnya itu jual mahal ya, karena tahu ini masuk Islam, dijualnya juga jual mahal dan Abu Bakar membelinya juga dengan harga yang mahal. Siap memerdekakan hamba sahaya. Jadi kalau sekarang mungkin ini mau masuk anggota tapi utangna ka rentenir sekian puluh juta siap dipangmayarkeun gitu. Hayang tobat. Yang perempuan istrinya dan Ummu Aiman itu kan ibu asuh ya. Hamba sahaya Nabi yang mengasuh Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar. Di sini menunjukkan kepeloporan, kedahuluan ya, yang paling pertama dan utama beriman kepada Nabi SAW yaitu Abu Bakar. Sebelum sahabat-sahabat ini, sebelum Utsman, sebelum Ali, sebelum Umar bin Khattab apalagi, itu kan agak belakangan. Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang paling pertama beriman kepada Nabi SAW. Kalau kita baca riwayat hidupnya ya dalam sirah, memang Abu Bakar dan Nabi ini juga termasuk Utsman ya, sudah bersahabat sejak sebelum diangkat jadi Nabi di Hilful Fudul itu ya. Jadi kan Nabi bikin nama remaja masjid ya, Karang Taruna gitu. Hilful Fudul itu sumpah untuk menjaga nilai-nilai baik dan siap melawan para penjahat. Itu Nabi itu bikin organisasi dulu ya, organisasi Karang Taruna kan lain dangdutan wae gawena Agustusan ya. Karang Taruna zaman Nabi itu mengajarkan akhlak mulia, nilai-nilai mulia, termasuk melawan para pemuda, para penjahat ya. Rada mirip lah menye FPI siap jeung gelutna gitu, brigade kan. Nah Abu Bakar ini salah satu sahabatnya, dan ketika Nabi tidak mau menyembah berhala, sama ini orang-orang ini juga sahabat-sahabat yang nanti as-sabiquna awal itu gak mau menyembah berhala, termasuk Abu Bakar ya. Ketika Nabi bercerita bahwa dia diangkat jadi Nabi, langsung Abu Bakar itu beriman ya. Dan Abu Bakar memang orang pertama yang Nabi kasih tahu, karena Nabi sangat percaya kepada Abu Bakar. Sampai kanu lain deh, ada rahasia itu Nabi bicaranya ke Abu Bakar itu dari sejak dulu. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Darda radhiyallahu an, kuntu jalisan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu pernah duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz aqbala Abu Bakrin akhidan bi tarafi thawbihi hatta abda an rukbatihi. Tiba-tiba datang Abu Bakar sambil memegang ujung sarungnya sehingga terlihat lututnya ya. Karena dulu kan sarung teh sampai bitis ya. Ya kalau disingsatkeun teh terlihat lututnya ya. Sampai betis itu Nabi begitu, para sahabat begitu. Nabi juga menganjurkan begitu. Sekarang kan yang selalu ingin seperti itu adalah kelompok atau jamaah salafi ya. Kalau kita lihat mereka sampai betis, tong sok sinis Pak. Niat mereka adalah ingin seperti Nabi. Jangan sinis, kalaupun kita tidak senang, lebih baik tidak senang kepada orang yang pakai kaos MU, Barcelona, jangan yang juga MU juga Barcelona. Ieu mah yang siga Nabi meni. Orang yang pakainya simbol-simbol non Amerika, Eropa gitu.
Ini orang yang ingin seperti Nabi kita nggak usah sini ya. Meski saya pribadi juga kadangnya tidak bisa dibohongi, asa kurang mantes gitu. Tapi kalau memang mereka niat ingin seperti Nabi itu sampai betis memang diperintahkan. Makanya ada perintah kan, zaman Nabi kan banyak sahabat yang miskin yang nggak pakai pakaian dalam. Kata Nabi, ibu-ibu nanti sujudnya sesudah bapak-bapak. Soalnya kan mau betis sujud ya rada nyingsat ya. Itu berbayang ya. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama sahibukum faqad ghamar. Ini sahabat kalian sungguh dia sedang marah. Gomaru itu awal dari marah, terlihat dari wajah Abu Bakar. Sebelum salam, fasallama, lalu Abu Bakar salam. Jadi dari kejauhan kata Nabi, ya cenah keur ngambek ya. Wa qala ya Rasulullah, kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, inni kana baini wa baina Ibnul Khattab syai'un. Aku dan Ibnul Khattab punya masalah. Ini kalau sedang marah tidak disebut namanya ya. Orang Arab dalam adabnya sebut anak siapanya saja, tidak disebut nama. Fasra'tu ilaihi, aku bersikap tergesa-gesa kepadanya. Tsumma nadimtu, kemudian aku menyesal. Fasa'altuhu an yaghfiroli, aku memohon maaf kepada Umar. Fa'aba alayya, tapi dia enggan memberi maaf kepadaku. Dalam riwayat lain disebutkan ini bentrok terkait lahan. Jadi Umar dan Abu Bakar membeli lahan. Lalu pas batasnya itu beda paham. Kata Abu Bakar, yang ini lahan saya. Kata Umar, enggak, yang ini lahan saya. Lalu Abu Bakar keceplosan ya, berkata sesuatu yang tidak mengenakan Umar, tapi nggak disebutkan di sini apa perkataannya karena sesuatu yang jelek tidak layak diriwayatkan. Dan kemudian dia menyesal, aduh cenong kalau sekarang Umar mohon maaf, saya keceplosan. Umar marah dan tidak mau memaafkan. Nah kemudian Abu Bakar pulang mencari Nabi, lapor, saya memang menyinggung Umar, tapi saya sudah minta maaf, tapi dia nggak memberi maaf kepadaku. Ngambek Abu Bakar itu. Fa'aqbaltu ilaika, maka aku datang kepada anda, mau tanya ini bagaimana. Lalu Nabi SAW memastikan, yaghfirullahu lak ya Aba Bakrin, yaghfirullahu lak ya Aba Bakrin, yaghfirullahu lak ya Aba Bakrin, sampai 3 kali. Allah mengampuni kamu wahai Abu Bakar, untuk menenangkan Abu Bakar bahwa perbuatannya ke Umar itu tidak berdosa meski Umar tidak memaafkan Abu Bakar. Kan memang dalam konsepnya kalau kita berdosa ke manusia lalu kita minta maaf, lalu manusia itu belum memaafkan kita, ya seseorang itu belum memaafkan kita, maka berarti kita belum mendapatkan ampunan, karena kan harus betul-betul orang itu memaafkan kita. Tapi dengan hadis ini jadi dalil, asalkan kita sudah minta maaf dengan tulus, kalaupun orang itu tidak memaafkan kita, maka Allah pasti memaafkan kita. Tapi masalahnya ini kadang kita segan untuk minta maafnya. Urang teh mah hadis eta
Tobat yang gue nggak cukup, harus minta maaf ke orang itu. Ya. Kalaupun dia kemudian tidak memaafkan, itu lain soal, itu urusan dia. Ya. Kemudian Umar menyesal, mengapa dia tidak memaafkan Abu Bakar. Cuma penyesalannya setelah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar saat itu juga menyesal. Umar menyesalnya sudah Abu Bakar nggak ada. Fa'ata manzila Abi Bakrin, dia lalu datang ke rumah Abu Bakar dan bertanya, "Athamma Abu Bakrin?" Ada Abu Bakar? Tentu salam dulunya. Nah, ini ringkas saja, bukan berarti dalil boleh nggak salam datang ke rumah orang lain. Faqalula, kata keluarga Abu Bakar, nggak ada. Wah, langsung Umar tahu pasti cenaya di Nabi gitu. Abu Bakar mah mau ke mana-mana. Ya. Orang mah kan, wah pasti cenah di warung kopi, di pos ronda, aya di jongko, karena ngariung ada rudud. Cenah pasti ada di Nabi. Lalu kemudian fa'ata ila Nabi, Umar datang ke Nabi. Faja'ala wajhun Nabi yatama'ar. Belum juga menghadap, dari kejauhan kelihatan wajah Nabi, wajah marah. Hatta asfaqu Abu Bakrin, Abu Bakar sampai terenyuh. Ya, asfaqu itu tersentuh hatinya, musfikun. Fajatha ala rukbatayhi, Abu Bakar sampai berlutut. Faqala ya Rasulullah, wallahi ana kuntu adlimu, demi Allah wahai Rasul, saya yang duluan dolimnya. Yuk Abu Bakar menurang pan, wah sia diamakan ku Nabi. Puas. Kalau kita tahu ada orang yang menyakiti kita, menyinggung kita, lalu dia dimarahi oleh guru misalkannya, oleh ustadz, oleh senior, dimarahi oleh Pak Haji Nana, pan puas, fake ya. Abu Bakar mah enggak nih, nabinya juga belum marah, baru wajahnya saja kelihatan mau marah. Abu Bakar langsung berlutut, saya yang salah Nabi. Ini kata Imam Ibnu Hajar menunjukkan bahwa orang solih itu bukan berarti tidak pernah konflik, bahkan konfliknya duniawi. Ya, jadi kalau kita tahu, ya misalkan Pak Haji Anu jeung Pak Haji Anu bentrok dalam urusan duniawi, naon Pak Haji ngadukung ieu, Pak Haji itu ngadukung itu. Misalkan gitu. Sesuatu yang lumrah, tapi tidak kemudian saling menyinggung. Kalaupun saling menyinggung, segera minta maaf ya. Karena ciri orang bertakwa di dalam surat Al-A'raf bukan orang yang tidak pernah digoda oleh setan. Innalladzina taqaw idza massahum taifum minasyaiton tadzakkaru. Orang bertakwa itu bukan tidak pernah digoda oleh setan, osok atau piraku tidak, ya. Cuma ketika setan menggoda mereka, mereka langsung ingat. Tadzakkaru faidahum mubsirun, langsung bisa melihat kesalahan diri, enggak usah ditegur oleh orang lain. Nah itu kalau kita sudah sampai level itu, kita belum ditegur oleh orang lain, sudah merasa salah dan tahu itu salah. Ai urang mah pan ditegur ku batur oge teu narima. Boro-boro nyadar sorangan ditegur ku batur eta salah oge, maing we kan gitu. Menunjukkan kadar takwa yang sangat jauh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ba'atsani ilaikum. Marahin Nabi, Allah mengutusku kepada kalian. Fakultum kadzabta, kalian semua mengatakan aku bohong. Wa qala Abu Bakr sodaqo, hanya Abu Bakar yang mengatakan Nabi benar. Dia mengingatkan dulu ketika saya diutus kepada kalian, kamu termasuk Umar mengatakan aku berbohong, hanya Abu Bakar yang meyakini aku benar. Wa wasani binafsihi wa malihi,
dan dia berbagi denganku, ya, wasa itu dari muasah, muasa itu sawa, sama. Dia berbagi kepadaku nyawanya, tenaganya, hartanya. Itu tadi dari 5 hamba saya, Nabi cuma 1 memerdekakan, Abu Bakar 3. Bela Abu Bakar kepada Islam. Nyawanya juga Abu Bakar siap mengorbankan nyawanya seperti sudah kita bahas dalam hadis tentang hijrah. Tenaganya, uangnya. Kalian masih tidak percaya kepadaku, Abu Bakar mungkin bro-broan. Fahal antum tariku li sahibi, beranikah kalian mengabaikan sahabatku? Ya. Ini ke Abu Bakar, jadi disebutnya sahibi li, pakai li. Betul-betul Abu Bakar itu sahabat aku. Fama udhiya ba'daha, maka sesudah itu Abu Bakar tidak pernah lagi disinggung hatinya. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang enak dari Abu Bakar, para sahabat nggak berani, ya, kecuali dengan cara yang halus. Nggak berani menegur, yang nggak berani dengan cara yang kasar, dengan cara yang kurang baik, takut menyinggung hatinya. Nah ini jelas ya sebagai dalil bahwa Abu Bakar itu istimewa sampai-sampai meskipun Umar bin Khattab saat itu sudah minta maaf, kata Nabi, jangan sekali-kali lagi menyakiti, menyinggung hati Abu Bakar, karena kedudukan beliau yang paling istimewa, jangan disamakan. Ini juga jadi pelajaran adab bagi kita, betapa senior itu meski bagaimanapun lebih utama daripada junior. Sehebat-hebatnya kami, ya, generasi saat ini, tinggal nuluikeun, lain ngababak, tetap yang berjasanya adalah generasi Pak Haji Nandang ke atas. Wah, cenah ngobrol di pemuda, di Bacip mah hebat, maju. Cenah di cabang kami mah enggak. Nyada tinggal nuluikeun urang mah. Kalau yang lain kakarang ngababak itu baru memulai. Kita tinggal melanjutkan, termasuk ketika ada banyak kan yang datang ke saya bertanya tentang kutab, kenapa cenah buka kutab langsung aya 3 kelas. Dah tinggal nuluikeun atuh cenah. Karena kami sudah menjadi keluarga besar, ya. Ada pemudanya, ada pemudinya. Panita cenah anak-anak pemudi unggul, cenah nu bari asa ngararaji, anak-anak pemuda unggul yang ibu bapaknya memang sudah sehati berjamaah, geus sahate sudah seikat gitu, geus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi ketika ada ide silih rojong, sama pesantren 27 juga banyak yang nanya dengan mualiminnya, ayak itu cenah santrina, batuna pan nyen sanawiyah teh hese neangan santrina gitu. Apalagi yang di luar Jawa, ieu nu di Jawa wae, nu di Bandung, muka sanawiyah abdi mah cenah ustaz sanawiyah 15 tahun cancan wani muka mualimin pan gitu. Ustaz cenah wani muka mualimin, atuh cite da di abdi mah, ya. Jamaahnya sudah menjadi satu keluarga besar. Ketika ada rencana ngadukung cite, kita tinggal melanjutkan. Yang berjuang susah itu orang tua kita dulu. Saya sendiri sering bilang, urang mah ceramah paling dimusuhan ku tetangga sabelah, ya, diomongkeun unggul. Kolot urang mah baheula dibaledog gimana ban, dihancurkeun, dipegat di tengah jalan. Urang mah paling diomongkeun unggul di mimbar batur. Kolot urang baheula mah dicegat di jalan jeung gelutna. Abdi mah alhamdulillah teu ngalaman gelut kitu. Ya, jadi Nabi di sini mengingatkan jasa, ya, senior, orang yang dulu pernah berjuang untuk Islam, ya. Termasuk saya sendiri ke
teman-teman termasuk santri ya, meskipun saya anti rokok, kemudian mengharamkan rokok buat kalian, tapi jangan kemudian merendahkan senior-senior kita ya yang merokok tapi sudah berjuang. Kalaupun itu ada kekeliruan, nilai setitik, jangan sampai rusak susu sebelahnya. Atau bahasa saya kalau di Garut, munnya rokok teh haram jelas, piraku cete kolot urang, jangan tayat untuk ketekan we siapa piraku jangan rokok ente gitu. Jadi itu karena memang kedudukannya tidak jelas menurut mereka ya, meskipun menurut saya jelas. Jadi hargai saja ya semua perbedaan, termasuk hal-hal yang saya temukan rasakan sendiri ya ketika memperdalam fikih. Banyak fikih-fikih yang janggal misalkan di orang tua saya sering bilang jangan pernah merendahkan. Kalaupun ada hak kita untuk memilih yang beda ya jangan merendahkan ya, tetap saja dihargai. Itu sebagai fikih orang tua kita dulu ya, sebagai adab kepada orang tua. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya, saya persilakan. Kalau seseorang suami sama istri itu mengambil orang dari orang lain kan, walaupun dia sudah punya atau walaupun tidak punya, mengenai soal harta bagaimana saja? Harta orang lain, Harta orang tua kita. Ini orang tua, dia itu apa saja punya anak, kemudian mengambil, atau dia itu tidak punya anak tapi mengambil. Nah itu bagaimana? mengambil harta siapa Pak Haji? Bukan mengambil orang, maksudnya gini, ada orang yang tidak punya anak, Anak angkat. yang mengambil anak angkat, satu. Kemudian ada juga yang sudah punya anak tapi mengambil anak angkat lagi. Itu bagaimana? Mengangkat anak angkat itu sunnah Nabi yang belum bisa saya amalkan karena keterbatasan rumah saya ya, sebagaimana kemarin saya singgung ya. Nabi kan di pembahasan di At-Taubah ya, Nabi mengingatkan juga karena anak angkat itu atau anak yatim yang kita urus itu meski bagaimanapun bukan keluarga, bukan mahram. Kalau laki-laki berarti bukan mahram istri kita, kalau perempuan bukan keluarga saya gitu. Jadi kalau saya mengangkat anak angkat laki-laki kumaha ka istri abdi ya, kecuali rumahnya gede lawangna ya 2, itu lain soal ya. Kalau saya mengangkat anak perempuan bagaimana ke saya gitu ya. Dia nggak boleh melepas kerudung di depan saya karena saya bukan keluarganya gitu. Itu yang masih jadi pertimbangan saya. Belum mun diberi rezeki imah rada gede mah atau rada loba merenyan lawang 2 ya, seperti Ustaz Ucu ya, itu kan rumahnya 3 lantai, lawang khusus gitu, anak laki-laki ke sini, anak perempuan ke sini, dan tidak bersatu dengan keluarga beliau gitu. Tapi hari muda uli makan mah bareng gitu, cuma kan ada hal-hal privasi ya. Jadi itu bagus. Nabi juga banyak kan anak angkatnya, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Anas bin Malik, banyak Nabi anak angkatnya. Itu sunnah yang harus diikuti. Bahkan mengurus anak yatim itu Nabi bukan hanya membiayai, diurus gitu di rumah beliau. Meskipun mereka masih punya orang tua kayak Anas bin Malik kan, meskipun punya orang tua diurus oleh Nabi, tapi ada pulangnya ke orang tuanya gitu. Jadi kalau kita mengangkat anak angkat bagus, cuma yang harus diperhatikan kata Nabi di hadis yang lain, itu bukan keluarga meski bagaimanapun, dan tidak mendapatkan hak waris, tapi berhak dari wasiat. Wasiatnya tidak lebih dari 1/3. Jadi
wasiat harus ada. Kalaupun tidak, itu ayat 8 surat An-Nisa, farzuquhum minhu wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Dia harus diberi oleh ahli waris, bukan dari waris. Oleh ahli waris harus diberi, tapi dengan perkataan yang baik, jangan dengan menyinggung. Itu bagus ya, itu anak angkat itu Nabi sendiri yang paling banyak mungkin anak angkatnya. Nusanes mangga angga hiji aya rukhsah dina salat sabada sujud anu langsung anu sementara jeda duduk istirahah. Aya rukhsah soalnya kamu sepuh tapi di anu oge ku para mun janjan masih lain memang rukhsah kamu sepuh dan tapi berlaku hadisnya eta teh anu saduana dina waris kan ai waris kan setelah meninggal orang tua saya anu dibagikeun saat meninggal eta kalbetna Hibah hibah eta aya kewajiban kalau orang tua ngabagikeun sebelum meninggal hibah eta teh dianjurkan atau sahih gitu hadisnya. Tentang hibah itu mubah ya. Kalau dianjurkan tidak. Yang dianjurkan itu wasiat. Jadi sebelum kita meninggal, Nabi memberitakan wasiat, dan wasiat itu sedekah ya. Bukan untuk anak sendiri, sedekah membuat orang lain untuk menambah amal soleh. Kalau hibah itu memberi biasa ya. Syaratnya hanya adil saja. Dan standar adil itu, kalau beda standar antara kakak pertama dan kakak kedua, tinggal musyawarah. Dalilnya surat Al-Baqarah sebelum ayat saum. Faman khafa min mus'in janafan au ithman fa asla bainahum fala isma alai. Jadi gitu ya, tidak harus sesuai standar waris. Mungkin anak perempuan lebih gede daripada anak laki-laki. Karena pertimbangan orang tua, anak laki-laki mah geus beunghar, geus loba imahna. Ya anak perempuan mah can boga imah, coba ngurus kolot, mungkin kan begitu. Tapi tidak, kalau dianjurkan saya tidak menemukan dalilnya. Tetap saja kembali ke hukum waris. Kalau sudah habis bagaimana? Hibah tidak ada waris sama sekali. Ya berarti statusnya tidak ada waris ya. Tidak ada waris ya berarti dia meninggal dalam keadaan miskin gitu. Kan kedoraka kan. Meskipun kayak cuma sudah dibagikan. Nah masalah niat itu kita nggak bisa intervensi ya. Memang di hati saya sering bertanya kenapa harus dibagikan seperti itu ya. Apakah tidak senang dengan hukum waris gitu. Kalau itu masalahnya itu bahaya ya. Bukan pembagiannya itu yang tidak sah, tapi itu niatnya ya yang tidak lurus. Dia kalaupun disiksa karena niatnya yang tidak lurus itu. Tapi masalah pembagiannya kalau memang itu hibah sah, sudah adil, sudah sah, nggak usah diganti. Kemudian yang pertama tentang duduk istirahah, itu hanya perbedaan perspektif memahami dalil. Kalau di Madzhab Syafi'i dan Hambali ya, di Nahdiyin, di Salafi itu dipahami tidak khusus ya. Karena Nabi tidak mengatakan khusus, pokoknya Nabi pernah begitu. Kalau disebutkan karena sudah tua, salah satunya di dalil itu disebutkan karena Nabi sudah tua. Tapi ada juga dalil yang tidak menyebutkan Nabi sudah tua. Kalau Nabi begitu berarti kemungkinan karena lelah, kemungkinan lainnya karena pilihan. Pilihan apa? Boleh begitu, boleh tidak.
Tapi kalau sampai disebutkan harus selalu seperti itu, saya mengikuti Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam kurang tepat. Karena ada juga hadis-hadis yang menceritakan Nabi langsung berdiri. Jadi hadis-hadis tentang perbuatan itu kan di Nahwiyah yang namanya perbuatan itu terikat waktu. Kalau Nabi melakukan sesuatu, jangan dipahami itu sepanjang waktu seperti itu. Pernah seperti itu. Buktinya ada hadis-hadis lain termasuk sahabat yang mempraktikkan semuanya berdiri di atas lutut mereka, berarti nggak duduk dulu maksudnya, langsung berdiri. Gitu. Jadi hadis-hadis tentang sebelum berdiri duduk dulu itu ada. Dan saya pribadi menyimpulkan itu pilihan. Bapak bisa memakainya, bisa juga tidak, terlepas tua muda, terlepas lelah atau tidak. Saya pun kalau sholat malam lelah gitu heula, atau yang tarawih di ataubah nya anu cara ranggil pasti gitu heula. Sujud tidak langsung berdiri, dan kita nggak protes gitu karena ada dalilnya. Jadi yang menyebutkan tua salah satunya, di dalil lain tidak disebutkan sudah tua, cuma Nabi pernah mengamalkan seperti itu. Ada yang sambil begini ya, ada juga yang tidak. Jadi jangan dipahami harus. Tapi kalau ada yang seperti ini ya nggak apa-apa, memang ada hadisnya Suhaibori ya. Pernah gitu. Jadi hadis-hadis perbuatan mah jangan dipahami selalu pernah. Kalau pernah berarti boleh. Gitu benar Pak. Cekaplahnya terus jam genep. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.